Sama kayak dulu misalnya, masa masyarakat Bayan tuh ngurus izin di Lombok Barat sebelum pecah loh. Betul, Bro. Saya tuh teriakan itu, nggak masuk akal ini orang buat akte kelahirannya dari Bayan tuh ke Gerung. Gerung, jauh. Kan itu kan dua ya, ada gubernur, ada wakil gubernur. Bila perlu wakil gubernur tuh berkantor di Pulau Sumbawa sebenarnya. Karena banyak persoalan yang ingin masyarakat dilayani dengan misalnya kalau ada Prof, siapa yang Prof pilih? Loh, bagaimana saya bisa memilih? Saya bilang orang tak pernah dengar visi misinya. Apa support ya apa supply untuk kebutuhan jagung nasional NTB salah satu produksi sekitar 50.000 hektar area desa itu jagung, Prof. Tapi kan petani nggak mau tahu itu sebetulnya. Yang mereka tahu tuh nanam jagung nggak ada hasil. Ada hasil. Nah sebenarnya kemana dia program apa 1 juta sapi? Kan kok zaman TGB aja terus hilang dia, malah kami masuk semua. Calon-calonnya jarang di Lombok kadang-kadang. Semua di sana. Banyak berada di luar Lombok. Di atas 22 Agustus baru balik. Ya, karena gitu. pendaftaran 22 Agustus. Jadi sekitar akhir Juli atau awal Agustus mungkin akan kelihatan kalau ada 40 miliar. 20 miliar dibangun di sini, 20 miliar bangun kantor perwakilan. Betul. Artinya apa? Malam hari ini saya kedatangan sahabat saya Pak Hadiansah SHI, tapi di kalangan DPR secara familiar beliau dipanggil Guru Toi, ya, seorang anggota DPRD NTB yang sekarang lagi juga terpilih ya, periode yang akan datang, alhamdulillah. Sebagai mitra saya di DPRD, sering bersama-sama dalam BIMTEK ya. Beliau dari Partai Kebangkitan Bangsa ya. Sekarang PKB ini tetap konsisten, suaranya di NTB tetap stabil ya, Pak Guru ya. Saya mencermati itu ya. Tidak terpengaruh oleh misalnya kalahnya misalnya Anies gitu ya dalam Pilpres kemarin, tapi tetap di Pileg ini suara konstan ya dari PKB. Kira-kira apa penyebabnya nih? Kok PKB tetap suaranya bagus ya, gitu ya? Beda dari yang lain, ada penurunan gitu ya. Kebetulan ketua PKB itu adalah ponakan saya yang di sini. Lalu Ardian itu adalah ponakan saya. Bapaknya misal sama saya. Jadi saya perlu cermati gitu. Perkembangannya menarik gitu. Kira-kira apa sebabnya ini kok PKB terus bisa bertahan dengan suara yang begitu konstan ya? Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih dan bisa merasa bangga lah bisa interaksi langsung dengan Prof. Walaupun mungkin saya masih SMA dulu, saya sering mendengar nama Prof. Alhamdulillah bisa berinteraksi langsung. Ya Prof, tadi soal PKB sebenarnya. PKB ini kan partai yang sebenarnya secara kultural, struktural dia punya sistem yang cukup terkonstruksi bagus lah. Ya mungkin ada terulama lah sistem. Selain itu juga di PKB ya seperti partai-partai modern lain. Kita punya rencana program, kita punya rencana aksi, ada instrumen kaderisasi. Saya kira instrumen-instrumen inilah yang bisa membuat PKB itu bisa stabil. Di sisi lain kemarin mungkin hari ini kita bisa stabil seperti ini kehadiran Caimin, Gus Muhaimin sebagai capres juga kemarin. Itu ada Gus Caimin ya. Betul. Baik. Gimana ini kesan Pak Guru ya, kan ikut kompetisi di Pileg kemarin terus berhasil, dibandingkan Pileg tahun sebelumnya itu seberapa negatif ataupun brutalnya Pileg sekarang ini gitu ya, dari segi aspek-aspek finansial, seolah-olah kita ini gimana ya, ngeri. Saya mau nyalon pun takut sih gitu loh. Misalnya gitu ya. Di pandangannya dibandingkan yang dulu. Betul, Pak Hadiansah faktor money politiknya lebih tajam atau lebih berkurang atau gimana menurut pandangan Pak Guru yang
terlibat dalam 2 kali ya dalam pilek itu. Silakan ceritakan kita biar kita punya persiapan, masyarakat punya persiapan kelak kalau mau nyalek itu ini yang dipersiapkan begitu. Saya miris ya, Prof. Ya. Miris. Saya dulu berlatar belakang kampus. Iya, ya, betul. Masuk ke ruang demokrasi ini sebenarnya ada ruang, menurut saya ruang perubahan yang bagus. Yeah. Tapi pemilu 2024 itu pemilu yang menurut saya kok money politik itu menjadi part of pemilu gitu. Yeah. Bagian yang tidak terpisahkan. Jadi setiap orang kalau tidak menggunakan itu maka dia akan terhempas jauh. Kalau ada 10 calon di semua tempat, saya yakinkan 9 itu menggunakannya. Satu mungkin masih ada lah ekspektasi kita beberapa orang. Kalau saya aja Prof, misalnya saya punya basis yang saya katakan ideologis organik ya. Teman-teman binaan saya selama ini. Ini kelompok-kelompok mungkin dari 16.000 pemilih saya, kalau saya presentasikan hampir sekitar 60% atau 50% yang masih bisa memilih dengan pendekatan sense. Ya. Tetapi itu juga harus dibarengi dengan rokok. Ini kan bentuk lain money politik. Nah, di dapil saya sendiri kemarin itu saya kira sudah menjadi rahasia publik. Kalau semua kompetitor itu harus menggunakan itu. Jadi betul-betul yang dipelihara itu kan social capital ya, bahwa tidak selalu money capital ya. Betul. Berarti kedekatan kita pelihara, hubungan emosional kita dengan abituren, dengan pemilih kita, mungkin itu yang lebih penting ya. Program-program kita selama ini. Ya. Saya misalkan selama ini lebih mengorientasikan pendekatan ke teman-teman muda. Saya kapasiti mereka hal-hal sederhana aja, Prof. Saya latih mereka sablon, saya bantu alatnya. Saya melatih mereka sebagai katakanlah dia tuh di tempat saya itu ada yang namanya Gurute Center, itu sebagai sentra untuk melakukan capacity building anak muda. Nah, saya sedang berjalan untuk penguatan program yang namanya penguasaan ini soft skill kelompok-kelompok muda yang sedang saya ini. Nah, teman-teman seperti inilah yang bergerak di bawah dengan keinginan dan kemampuannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dipelihara basis kita itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Saya mencermati, kebetulan juga dulu membantu beberapa orang ya, teman-teman yang dulu masuk di DPR periode yang lalu, lalu setelah terpilih hilang dia, kan gitu. Saya ditanya oleh masyarakat, Pak mana yang Bapak bawa ke sini dulu keliling itu, kok hilang? Akhirnya kan periode berikutnya, saya nggak berani lagi menemani. Karena yang pertama dulu kadang tidak dipelihara ini basis itu. Mungkin itu yang penting daripada uang sebenarnya, memelihara problem tersendiri itu, kalau menurut saya. Karena saya lihat banyak juga, maaf ya, teman-teman saya mungkin selama ini yang sebelumnya di DPR, tapi ada juga yang tidak bisa melanjutkan. Nah, pengalaman yang bisa kita ambil ya tadi, pembelajarannya. Saya kira selama 4 tahun terakhir ya pendekatan tadi. Apa kebutuhannya kita coba asistensi. Berikan teman-teman di bawah gitu. Betul. Padahal pengalaman saya kan asal ada proposal misalnya yang menarik, teman-teman itu biasanya membiayai. Betul. Proposal logis, menarik. Pengalaman saya dibiayai gitu. Tidak ada yang tidak terbiayai. Kecuali mengada-ada lah ya. Itu nggak bisa dibiayai. Saya selalu mencermati kan teman-teman di DPRD provinsi itu. Bagus gitu. Nah, ke depan ini apa kira-kira yang menjadi PR DPRD provinsi ini yang lebih prioritas untuk kita sebenarnya programkan ya untuk NTB ini menurut pandangan Pak Guru ini ya. Ini kemarin belum sempat kita fokus misalnya. Betul. Besok ini kira-kira periode Pak Guru ini yang perlu ditekankan di NTB ini ke depan gitu kan gitu. Kira-kira apa ini pandangan Pak Guru nih sehingga kita para akademisi masyarakat juga akan terwakili kan gitu, terwakili bahwa ini akan diprogramkan sama wakil-wakil kita. Apa kira-kira besok itu di 5 tahun yang akan datang pentingnya NTB sebenarnya ini ke depan ya, Prof. Saya kira secara internal dulu.
secara kelembagaan DPR sebenarnya. DPR ini secara resource sudah selesai. Cuman yang paling kuat itu penguatan sistem tentang peran-peran kelembagaan DPR tadi. Peran penganggaran, peran regulasi, perda, penguatan perda, dan peran-peran soal kontrol kemitraan. Nah, baru kemudian yang menurut saya aspek prioritas di NTB ini kalau kita checklist lagi, Prof. Kita ini kan betul-betul bersandar pada tambang. Oh, tambang ya. Terus yang kedua sektor pertanian. Betul. Yang ketiga itu ada sektor perdagangan. Itu ada pariwisata dan segala macam. Nah, saya kira sektor-sektor ini harus menjadi priority ke depan. Nah, tapi ada yang jomplang di situ, Prof. Di sisi ekonomi. Oh iya. Mungkin Prof pernah baca hasil rilisnya lembaga statistik BPS. BPS yang kemarin 2023 itu merilis bahwa ada kenaikan ekonomi kita, optimis ke depan 2024. Memprediksi ada kenaikan selisih 1-2% ke depan. Tapi setelah kita cek di dalam, kebetulan saya di Komisi 2, Prof. Ekonomi itu. Ya bolehlah sarjana hukum Islam ya. Ngomong ekonomi dikit, Prof. Iya. Nah, setelah kita cek ke dalam, ternyata cukup riskan gitu loh. Karena tambang ini sendiri kan hanya bukan mensuplai hasilnya, tapi hasil ekspornya dapat pemasukan dari situ. Nah, tapi sektor-sektor lain belum imbang. Kalau BPS itu merilis 98% tambang, ekspor kita keluar. Tapi penyumbang di dalam itu sektor pertanian dan perdagangan. Misalnya beras kita itu lebih pada pemenuhan kebutuhan di dalam. Belum menjadi beras unggulan atau apa kayak gitu. Nah, ini tantangan ke depan di sektor umumnya. Di sisi lain mungkin kita banyak sumber daya, orang-orang hebat di NTB. Makanya saya kritik, Prof, kemarin. Banyak cagup kita ini, Prof. Ya maaf nih saya kritik. Betul. Banyak cagup kita kok sibuk bicara soal menang kalah. Oke, dalam konteks politik saya setuju. Tapi kok hampir semua tidak bicara gagasan. Betul. NTB ini mau kemana? Nah, ini yang saya cukup ini. Padahal dari sisi ekonomi ya inflasi kita 10 urutan 10 ke bawah lah. Dari sisi eksistensi kita ini daerah yang 5 juta penduduk yang skor politik hitungannya nasional itu hanya sisa gitu. Dari sisi pendapatan daerah kita punya APBD 6, sekian triliun. Kita baru bisa merespon PAD 2,4 triliun. 2,4 triliun. Apa jadinya kalau NTB ini dilepas Indonesia? Betul. Belum siap merdeka dalam tanda kutip. Kemarin teman-teman wartawan datang 3 orang kemarin nanya kan tentang ini cagup ini kan, Prof siapa yang Prof pilih kan? Loh, bagaimana saya bisa memilih? Saya bilang orang tak pernah dengar visi misinya sebenarnya. Apa mau diperbuat ke depan itu? Jadi nggak bisa saya ditanya, saya bilang. Ini undang-undang kacau juga, saya bilang. Undang-undang pemilu kan nggak boleh ASN ini datang di kampanye kan? Loh bagaimana saya tahu programnya nggak boleh datang di tempat kampanye kan? Betul. Yang sebenarnya saya bilang yang nggak boleh itu kalau saya memakai baju, membawa atribut mengkampanyekan orang. Kalau saya datang nonton mendengar gagasannya, masa nggak boleh ASN? Nggak masalah. Nah, sebenarnya kan, tapi saya berapa kali ditegur, Oh gitu ya. Loh, saya bilang gimana saya ditegur? ASN hanya mendengar, mendatangi. Ya, itu Pak Guru ya. Jadi kita ingin sebenarnya cagup-cagup cuma bicaralah. Betul. Ini yang saya mau besok perbuat kalau saya jadi kita tertarik ya, tertarik untuk mencermati gagasan itu. Nah, jadi saya setuju sama Pak Guru tadi, memang kita belum mendengar ya, menyaksikan gagasan yang cemerlang dari calon-calon kita. Baru yang kita saya bolak-balik koran macam nggak ada yang kita lihat hanya foto. Betul. Foto aja, mana gagahan, mana enggak, di foto aja, bukan gagasannya, gagah-gagahannya. Kemana kita bingung nih. Orang ini mau kemana, mau apa? Ya saya titip Pak Guru. Karena saya sebagai lawyer sebuah perusahaan tambang yang di Dompu itu. Oh siap, Prof. Siap.
mungkin nanti teman-teman DPR bisa membantu perusahaan yang mau masuk di UHU itu kan, PT apa Vale, Vale kan langsung. Kemudian saya ditunjuk sebagai lawyer untuk nanti pembebasan lahan biar aman, kan. Baik, bantu kita semualah rekrut tenaga kerja biar bagaimana masyarakat lokal, tenaga kerja lokal nanti bisa terserap di sana. Nah, Pak Guru sebagai DPR juga bisa mengawal ini, mengawal apalagi apa namanya di pertambangan kan, komisinya di pertambangan kan, masuk Pak Guru. Saya kebetulan cermati ini untuk tambang di Dompu ini kan, itu mudah-mudahan mulai kayaknya akhir tahun ini bisa dimulai karena dan clearingnya kan sudah jalan. Sudah mulai jalan ya? Ya, sudah bergerak di clearing dengan eksplorasinya. Baik. Berikutnya kampung saya tuh, Pak. Wah luar biasa itu. Kalau sudah jalan itu luar biasa itu, luar biasa ya. Kita baru habis divestasi dari Vale, komposisi sahamnya baru selesai, jadi akan dioperasikan habis pelantikan presiden kayak berjalan itu tambang itu. Sekarang masih kita bicara tentang komposisi saham. Baik, berikutnya saya ingin dalami Pak Guru ya mengenai apa yang disebut dengan substansi. Saya ulangi lagi, untuk Pulau Sumbawa ini atau dapilnya Pak Guru, penekanannya program-program yang unggulan untuk dapil Pak Guru di sana, kira-kira apa kelak itu? Saya ingin tekankan di wilayah Pulau Sumbawa, terutama di sekitar dapil Pak Guru ya, Sumbawa itu apa lebih kita prioritaskan di sana ke depan kan, sehingga kehadiran Pak Guru Toi bagi masyarakat sana nampak bahwa berjuang untuk dapil di sana itu ini sebenarnya saya akan bisa teriak-teriak nanti kan bantu di DPR itu. Siap. Saya akan teriak, ini ya harus di sana prioritaskan gitu. Nah, saya kira-kira sektor apa lagi di sana? Kan ada kemarin itu kan jagung dulu ya. Jagung, terus apa lagi bawang lah ya. Bukan bawang ya. Kalau di sana ya bawang Bima juga ya, Bima juga. Ini ada juga kita punya pabrik gula di sana. Pabrik gula ya di sana kan mulai. Jadi saya pikir saya kritik kemarin penyelenggara misalnya MXGP itu kan. Betul. Saya kan kritik itu. Nah, ngapain kita kalau uang bank disalurkan untuk MXGP? Kenapa nggak ini dibantu aja? Ya. Untuk wilayah-wilayah kita 10 miliar loh. MKM yang ada di Bima, MKM yang ada di Dompu dengan 10 miliar itu, satu perusahaan kecil misalnya UMKM kan bisa 20 juta bisa per orang atau 200 juta kalau 10 miliar misalnya dibagi 500 UMKM. Kan udah lumayan berapa ratus juta per satu UMKM. Sedikit kali banyak jadi itu Bro. Iya. Saya bilang ngapain kita ini memasakkan diri misalnya MSG. Bukan saya nggak suka ya, cuman uang ini eman-eman ya. Kalau dipergunakan sumbangan ya dari sebuah badan hukum milik daerah untuk tujuan-tujuan yang tidak ada terlalu manfaatnya bagi UMKM. Nah ini nanti saya akan bicara, bantulah itu yang di Bima dengan dana-dana yang seperti itu, ya gitu. Yang saya lihat di sana, Prof, kalau di Pulau Sumbawa itu lebih khusus di Bima Dompu misalnya. Bima Dompu ya. Tadi potensi yang disebut oleh Prof, kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sumber daya alam. Selain tambang ya, sudah jelas tadi ya. Maksud saya sekarang Dompu misalkan itu menjadi tanah jagung, artinya tanah jagung ya. Supply untuk kebutuhan jagung nasional NTB salah satu produksi sekitar 50.000
hektar Yeah. area di sana tuh jagung, Prof. Yeah. Jadi hampir semua jagung di sana. Nah, mungkin kalaupun di sana itu jagung, tingkat pendapatan masyarakat itu masih di level menengah ke atas, Prof. Karena banyak orang Dompu itu bukan pemilik lahan, pelaku lebih banyak buruh. Artinya kalaupun mereka buka lahan, bukannya di gunung-gunung gitu loh. Oh gitu. Jadi ada orang yang masih punya banyak lahan yang mendominasi lahan tertentu, tapi ada juga yang tidak adil mendapat lahan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa jagung ini masih produksi secara tradisional, artinya produk jagung ini sudah kirim ke Surabaya dengan harga yang standar 5.000, 4.000. Setiap tahun ribut soal HET. Oh. Yang awalnya 3.500 jadi 5.000 dengan kadar air 18 misalnya. Tapi kan petani nggak mau tahu itu sebetulnya. Yang mereka tahu itu nanam jagung nggak ada hasil. Ada hasil. Nah, sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi stepnya harus lebih naik, Prof. Bangun dong pabrik pakan di situ. Itu yang saya mau tanyakan tadi sebenarnya. Itu yang saya mau tanyakan. Seperti itu, Prof. Bangun pabrik pakan gitu. Artinya jangan jagungnya saja mentah, artinya pendapatan tetap begitu, Prof. Nah, stepnya harus lebih naik cara berpikirnya. Nah, kalau di daerah itu ada potensi itu, Pemprov harusnya berpikir ikut membangun. Begitu juga di Bima ada bawang. Itu yang saya inginkan, Pak Guru, bahwa kenapa tidak kita fokuskan kan gitu di daerah Bima Dompu itu ada pabrik pakan, lalu bentuknya badan usaha milik daerah. Setuju, Bro. Setuju harusnya. Ngapain kita pertahankan JNE sejak zaman saya masih kecil nggak pernah untung-untung? Tapi sedang bangun ini dia bikin pal dia. Iya, itu JNE itu namanya dulu kan apa? Gerbang Mas ya? Ya sebelumnya tuh Wisayasa. Oh iya, siap ya saya. Ya sejak saya kecil Wisayasa itu, ya itu nggak pernah untung-untung. Kok barang tidak untung dipelihara gitu. Coba dirubah dia, pindahkan JNE itu ke sana urus satu saja. Ya, siap. Keren. Nah, jadi ini kan repot kalau di sana sini utangnya, terus besok kalau jadi ini Pak Guru sebagai DPRD provinsi ya, JNE ini banyak utang kan? Utangnya di bank lah, gedung itu dijaminkan di bank kan? Itu gedung pemerintah dijaminkan di bank lah, kalau besok dia tidak bisa bayar gimana Mas? Pasti dilelang tuh bank apa? Tanah milik pemerintah itu dilelang. Saya bilang gimana ini, saya ingin pemerintah provinsi ini ya udah penugasan kan bahwa badan usaha milik daerah ini nangani itu kerjasama dengan pihak ketiga kan untuk memproduksi pakan. Karena semua bahan itu ada di Bima dan Dompu loh. Sumber daya peternakan kita punya, Prof. Iya ada semua. Tapi RPH kita nggak punya. Ada RPH yang di sini di-hire oleh Pemprov. Pemprov memberikan pihak ketiga untuk bekerja dengan dorongan bahwa RPH ini dia mimpinya besar, bagus. Itu pusat daging Nusantara. Tapi dia menjadi problem karena supply sapi kriterianya nggak ada. Nggak ada. Masuk ayam di sana. Sapi di sana banyak, Prof. Yang dulu tahun 2010 Pak Presiden SBY pernah meluncing program daerah 1 juta sapi, direspon oleh TGB saat itu. Melepas saat itu, walaupun kualitas sapinya itu agak beda. Kurus-kurus sana, Prof. Tapi dagingnya berisi. Beda dengan penggemukan di sini yang banyak pakan, lebih alamiah lah. Ini kan potensi-potensi sebenarnya, Prof, yang bisa digagas. Memang program-program provinsi, saya tekankan ini baik kepada calon gubernur, kepada teman-teman DPR, harus yang betul-betul berkesinambungan ya. Setuju. Jangan insiden, jangan yang sifatnya tidak tersistem. Misalnya begini, kemana dia program 1 juta sapi? Kan kok zaman TGB aja, terus hilang dia. Harusnya ini kan bersinambungan. Karena lalu modal kita untuk membantu sapi itu habis begitu aja. Kadang masuk akal, kita sekian miliar untuk sapi hilang nggak kembali. Itu sebenarnya kan revolving fund, dana bergulir sebenarnya itu. Sapi 1 menjadi 2 ini
gulirkan kepada yang anu lagi. betul. Kan model dana bergulir itu, tapi kan karena tidak tersistem, Iya. dikira dikasih percuma tuh sapi itu, akhirnya kan bisa dipotong ya kan, padahal tidak diproduktivitaskan itu. Jadi Padahal Prof saya lihat kita udah punya katakanlah guidelines ya, Betul. bernegara berbangsa ini. Iya. Setiap kita Bupati Gubernur RPJMD. betul. Kemudian kita punya RPJPD 25 tahun. Nah kadang-kadang ketika membreakdown ini kan secara normatif tertulis Prof, Ya. capaian-capaian. Tapi di lapangan terlalu kreatif para pemimpin kita ini. Iya, Kreatif gitu loh. karena dianggap program yang dadaan, tidak tersistem, sehingga masyarakat belum siap menerima Betul, Bro. program itu. Beda kalau dulu di NTB ini kan 3 LSM tahun 80-an. Iya. LSM saya, LSM-nya Adi BD, dan siapa dulu satu itu, insinyur itu. Iya. Nah, tiga LSM. Iya. Jadi saya waktu itu bidang industri pertanian dan peternakan. Iya. Kambing itu sampai saya bingung ngurus saking banyaknya zaman dulu tuh. Betul. Karena memang kalau sudah pertanian kambingnya kita urus. Itu sampai di NTB itu waktu itu kambing itu sudah berlimpah dengan LSM saya memelihara. Itu memang didik peternak itu memang Iya. sampai pertama kali saya datangkan rumput gajah namanya dulu. Rumput gajah ya. Ya kita sebelum datangkan kambing, pakannya dulu, tanam rumputnya dulu, bukan kambing bingung cari makanannya kan? Kambing datang. Iya, nggak ada makanannya mati dia, bingung. kurus ya. Dulu itu sekitar 1 tahun sebelum kita bibit kambing itu saya latih dulu. Peternak itu menanam rumput gajah. Saya datangkan bibitnya dari luar. Iya, iya, Bro. Setelah saya sibuk di Unram, saya ganti LSM ini, saya serahkan ke generasi muda berikutnya. Gitu. Orientasinya beda terus. Gitu. Baik, mungkin hal yang perlu kita timang-timang sekarang ya. Ini kan orang bertanya, calon-calon gubernur kita ini, kira-kira akan 4 pasang, 3 pasang, analisis politiknya Pak Guru ini. Atau berapa pasang kira-kira melihat peta politik, peta suara ya, kursi di DPR. Ada yang bilang, Prof, ini paling 2 pasang. Ada yang bilang, 3 pasang. Iya, iya. Begitu. A sama ini, partainya A sama B, nanti partai kecil ini penentu, katanya kan gitu. Tanpa ini nggak bisa. Jadi hanya 3 calon ini. Kalau prediksi Pak Guru, prediksi politik kan kita tanya sama ini sudah 2 periode dan punya analisis lebih tajam gitu ya daripada akademisi. Kadang-kadang kita lebih banyak fiksinya. Undusan-undusannya ada. Ya, kira-kira biasanya bising-bising di Udayana juga ada. gitu ya. Nah kalau kita lihat Prof, saya melihat sendiri ya, saya pantau aja Iya, Pak. mendengar konstelasi ini. Saya kok artinya semua orang berpotensi nih, semua berpotensi karena keputusan akhir partai itu sekitar akhir Juli atau awal Agustus sepertinya. Akhir Juli dah ada kira-kira ya. Akhir Juli atau awal Agustus karena mengingat sengitnya semua kompetitor ini, semua para calon ini melobi semua partai, termasuk di partai kami. Saya kemarin coba berkonsultasi dengan Pak Ketua DPW kami, Pak Adoari. Saya bertanya, Pak Ketua ini gimana? Seperti penjelasan beliau di media berapa kali. Ada potensi nih, Yong kata beliau. Ada potensi ini hanya 2 calon. Mengingat konstelasi nasional, Koalisi Indonesia Maju dengan non Koalisi Indonesia Maju. Mungkin Prof bisa melihat atau mendengar siapa. Nah, berarti saya tanya Ketua, ada 2 paket dong yang akan hilang. Ya resiko itu kata beliau. Siap perintah Ketua gitu. Kita kan ikut aja. Nah, saya lihat dari sisi kontestasi itu Prof semua sedang bekerja ini. Bekerja ya. Malah kami masuk semua. Calon-calonnya jarang di Lombok kadang-kadang. Semua di sana. Banyak berada di luar Lombok. Di atas 22 Agustus baru balik. Karena gitu. Pendaftaran 22 Agustus. Jadi sekitar akhir Juli atau awal Agustus mungkin akan kelihatan. Petanya kemana, Prof? Nah, tinggal akhir Juni, waktu pertengahan Juni kemarin saya di Jakarta seminggu, semua calon-calon di Jakarta.
Saya ketawa. Kadang-kadang ketemu di Menara, Bro. Ya. Saya bilang semua saya ketemu di Jakarta dari hotel ke hotel. Itu lagi saya ketemu seminggu saya di Jakarta. Sambil nonton bola itu. Silahkan Pak Guru pesan-pesannya kepada masyarakat, pesan apapun, politik, pesan apa itu supaya kita menghadapi pilkada ini sebagai tahun politik ini bisa berjalan dengan aman. Kira-kira apa pesan Pak Guru? Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pilkada ini adalah momentum menjaga nafas demokrasi. Ya, okay. Jadi kita harus terlibat maksimal, menentukan pilihan terbaik dan menjaga agar proses pilkada ini sukses, melahirkan pemimpin yang bagus. Kalau pilkadanya bagus, maka pemimpin jadi bagus. Yang kedua, saya juga menitip harapan kepada semua masyarakat. Calon-calon kita ini gagah-gagah, cantik-cantik. Tapi yang paling penting adalah melihat track recordnya. Apa latar belakangnya, apa prestasinya, apa gagasannya, dan mau dikemanakan NTB ini. Nah, saya kira ini penting, Prof, kalau menurut saya. Sama yang terakhir, Prof, saya pesan, ini saya sering turun di Pulau Sumbawa, masyarakat sering menyampaikan ke saya. Saya kebetulan ini perwakilan di sana. Ini bukan bicara soal konteks rasis, bukan apa, tapi ini bicara perimbangan. Masyarakat Pulau Sumbawa itu minta pemerintah NTB sering hadir di Pulau Sumbawa. Dalam konteks bukan harus physically ya, tapi secara ekstrim sekarang harus secara physically, karena arus besar soal isu-isu yang berkembang 10-15 tahun terakhir ini tentang ingin pisah. Saya kira itu akumulasi, bukan niatan yang tapi ada persoalan soal ketimpangan, ketidakadilan, pemerataan, bahkan layanan yang dekat dengan masyarakat. Makanya kemarin, Prof, saya usul soal rehab kantor. Saya lebih mengusulkan, sudahlah kalau ada 40 miliar, 20 miliar dibangun di sini, 20 miliar bangun kantor perwakilan. Betul. Artinya apa? Pemerintah, masyarakat Pulau Sumbawa melihat bahwa pemerintah Provinsi NTB hadir, memberikan pelayanan, bersentuhan langsung. Jadi saya kira penting buat masyarakat, terutama siapapun cagup terpilih besok, saya kira ini penting dipikirkan. Kehadiran di Pulau Sumbawa itu penting. Biar kesatuan ini semakin menguat. NTB yang dengan kesatuan Sukombojo, Sumbawa, Sasak itu menguat sekali, Prof. Potensi kita bisa. Hal itu saya kira, Prof, pesan saya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman ya, Bapak-bapak semua ya, bahwa gagasan tentang perlunya perwakilan ya, kantor gubernur dan wakil gubernur di Pulau Sumbawa itu udah lama saya teriakan. Saya waktu itu luar biasa. Saya bilang kan dua ya, ada gubernur, ada wakil gubernur. Bila perlu wakil gubernur itu berkantor di Pulau Sumbawa sebenarnya. Karena banyak persoalan yang ingin masyarakat dilayani dengan misalnya kalau ada wilayah perizinan oleh provinsi, ada perizinan memang domain pusat, ada perizinan tertentu itu domain provinsi. Masa orang Pulau Sumbawa pergi ke Mataram ngurus izin di Kanwil, misalnya mana kawin itu harusnya di sana ada atau perwakilan untuk ngurus izin tertentu yang memang domain provinsi. Itu saya bilang waktu itu sama kayak dulu misalnya masa masyarakat Bayan tuh ngurus izin di Lombok Barat sebelum pecah loh. Saya tuh teriakan itu nggak masuk akal ini orang buat akte kelahirannya dari Bayan tuh ke Gerung jauh. Kan itu tolol kita itu, saya bilang. Kenapa ada kita perwakilan di sana kan? Nah itu dia, Prof. Dulu akhirnya keduluan kan pisah itu. Belum bisa, maksud saya seperti itulah. Provinsi ini berpikir pelayanan itu supaya adil, seimbang, harus ada kantor perwakilan di sana. Yang kantornya wakil gubernur ada di sana, jangan numpuk di sini. Gubernur, wakil gubernur di sini. Apa kerjaannya nanti bersaing akhirnya. Kan? Gubernur, wakil gubernur karena tidak difungsikan kan, wakil gubernur itu nyalon akhirnya menjadi gubernur satu periode aja. Ini terjadi kan begitu. Selalu pecah kongsi karena tidak difungsikan. Coba difungsikan pasti enggak dia pecah kongsi. Jadi gagasan tadi itu saya sangat setuju dan tetap kita suarakan. Anggaran itu ya udah kalau buat kantor perwakilan di sana bagus. Demikianlah Bapak Ibu-ibu di rumah ya, bincang-bincang kita dengan tokoh pemuda kita yang sekarang
parlemen, di DPR, ini menjadi contoh bahwa generasi muda itu ya, kalau dia banyak aktif sebagai aktivis, pasti dia mendapat sentuhan dari masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu contohnya beliau ini, yang 2 periode sekarang sudah berkantor di Jalan Udayana. Semoga lahir tokoh-tokoh muda di NTB ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Demikianlah bincang-bincang asik kita malam ini. Kalau ada kekeliruan, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Makasih Bro. Siap, Bro.